Ya, jadi di sini nanti kita langsung mempelajari beberapa komponen dasar ya. Komponen resistor, kapasitor, dioda, LED, dan lain-lainnya ya. Nanti saya tunjukkan, nanti kita melihat secara langsung, kita juga nanti melakukan pengecekan ya, pengecekan komponen tersebut, dan nanti kita harapkan nanti kita bisa melihat secara langsung komponen tersebut, baik secara simbol maupun bentuknya. Untuk komponen pertama, maaf ya sebelumnya, biasanya ya kalau kita belajar komponen memang ada pengelompokan ya, ada komponen pasif dan ada komponen aktif ya. Kemudian perbedaan dari komponen aktif dan pasif itu apa? Kalau untuk komponen pasif itu komponen yang bisa bekerja atau berfungsi tanpa ada sumber tegangan ya. Jadi komponen tersebut itu bisa berfungsi aktif tanpa sumber tegangan. Kemudian contohnya komponen pasif itu apa? Ada resistor, ada kapasitor ya. Contohnya resistor, kapasitor, atau induktor ya. Jadi saya ulangi, komponen pasif adalah komponen yang bisa berfungsi dan bisa bekerja tanpa sumber tegangan. Jadi contohnya ada nanti resistor, kapasitor, induktor, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu komponen aktif ya. Komponen aktif itu apa? Komponen yang bisa bekerja atau berfungsi kalau ada sumber tegangan yang diberikan ke komponen tersebut ya. Jadi bedanya antara pasif dengan aktif itu hanya kalau pasif tidak membutuhkan tegangan, kalau aktif dia membutuhkan tegangan. Jadi harus ada tegangan, sumber tegangan intinya. Nah, kemudian contohnya untuk komponen aktif itu apa? Dioda ya, dioda, LED, transistor, IC, dan lain-lainnya ya. Saya ulangi, komponen aktif adalah komponen yang bisa berfungsi atau bekerja jika ada sumber tegangan atau komponen tersebut diberi sumber tegangan. Contohnya apa? Contohnya dioda, LED, transistor, dan IC ya. Kemudian dari dua kelompok tersebut nanti kalian istilahnya saya tunjukkan, nanti kalian harus bisa memisahkan sendiri ya. Kemudian ya, selanjutnya di sini kita langsung aja menuju ke komponen pasif ya. Contohnya apa di sini? Nah, ini ada resistor. Ini resistor setengah watt ya. Setengah watt dengan nilainya kalau kita lihat di sini nilai berdasarkan gelangnya ya. Ya, dan gelangan di sini ada nilai pertama. Jadi pembacanya begini ya, dari kiri ke kanan. Jangan terbalik ke sini. Dari kiri ke kanan. Ini nilainya, ini warnanya ya, oranye coklat ya. Oranye coklat atau biasanya disebut jingga coklat. Ini oranye coklat ya. Kalau kita lihat ini ya, ini keterangan di sini.
ini ya. Untuk oren ini ya, oren sendiri, oren ini ya, itu nilainya itu 3 ya. Perhatikan di sini ya, ini oren itu nilainya 3 ya. Di ini ya, nilai oren di sini 3 ya. Kemudian karena tadi nilainya oren ya, jadi gelang pertama itu oren, gelang pertama oren, gelang kedua oren, gelang ketiga coklat. Jadi ini oren, gelang pertama oren, kemudian coklat. Nah, ini toleransi tidak, ini sebenarnya sangat berpengaruh ya, tapi untuk praktek di sini tidak akan saya bahas di sini ya. Yang penting di sini ya, ini oren, coklat. Oren itu nilainya 3 ya. Berarti nanti nilai berapa secara pembacaan secara gelang di sini, berarti kan 3 gitu ya. Di sini berarti nilainya nanti ini ya, 3 gitu ya. Kemudian gelang ketiga itu coklat. Nah, coklat itu berapa di sini? Nah, ini kalau lihat di sini coklat itu nilainya 1. Nah, untuk gelang ketiga itu menunjukkan jumlah nolnya atau perkaliannya ya. Jumlah nol berarti karena 1 berarti nolnya itu 1 ya. Berarti sekarang terbaca secara gelang itu resistor yang ini ya, 330 ya. Jadi nilainya itu 330 ohm ya, 330 ohm, paham ya. Nah, kemudian ini secara pembacaan gelang ya. Kemudian langsung kita nanti melakukan pengukuran ya dengan menggunakan avometer. Nah, nanti ini ya kita posisikan ke ohm, kita posisikan ke ohm meter. Nah, nilainya berapa? Karena 330 berarti nanti kita menggunakan selektor yang mendekati itu 100 kali aja ya. Bisa menggunakan 10 kali 10 atau nanti yang kali 100. Jadi yang lebih mendekati sebenarnya kali 10 saja lebih cocok ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan yang 1 kilo nanti terlalu besar, atau nanti kali 1 terlalu kecil. Jadi kali 10 atau kali 100. Kita menggunakan kali 10. Ingat, colok di sini karena kita menggunakan pengukuran resistor, karena resistor ini kan non polar, berarti peletakan di coloknya nanti bisa bolak-balik ya, tidak masalah. Tapi sebelum itu maaf ya, kita kalibrasi dulu, kita adjust dulu ini ya, kita posisikan, kita shotkan gini ya, kita jadikan 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini harus posisi 0. Ini sudah saya perkirakan nilainya 0 di sini ya. Ingat ya, pembacaan skala yang posisi ohm meter itu pembacaannya dari kanan ke kiri. Jadi yang paling ini ya, skala yang paling atas sendiri 0 ke sini ya. Lihat, hati-hati ya, 0 dari 0 menuju ke kiri sampai ini 502K, ini ada nilainya. Kita lihat di sini ya. Setelah kita adjust, ini posisi sudah 0, sudah benar. Berarti langsung kita melakukan pengukuran.
Kita pegang cukup satu saja ya, jangan kedua-duanya dipegang gini. Karena apa? Nanti pembacaan di sini tidak akan presisi. Dipegang satu saja, satunya cukup kita letakkan kakinya. Nah ini ya, ya. Nah kita lihat di sini di pembacaan ini ya, kita letakkan satu saja. Nah ini ya, nah itu menunjuk ke angka sekitar 30 lebih ya. Jadi tadi di sini sekitar di sini ya, ini ya 30 lebih, anggap aja 30 berapa ya, ya 30 lah gitu aja ya, 30 ya, penunjukan 30, angka 30 ini skala yang paling atas sendiri ya, 30. Nah kemudian 30 sesuai dengan selektor yang di sini, ini kan kali 10, berarti 30 kali 10 berarti hasil pembacaan menjadi 300 ya. Jadi untuk resistor yang ini pembacaan dengan menggunakan gelangnya ini ya, gelang ini 1 2 3 itu nilainya 330 ya, 330. Kalau menggunakan alat ukur ohmmeter yang ada di sini itu menunjukkan 300 ohm. Jadi selisih pembacaan secara gelang dengan pembacaan menggunakan ohmmeter atau AVO ini sekitar 30, karena di sini menunjukkan 300. Itu ya cara pembacaan resistor yang pertama. Kita coba mencari nilai resistor yang lain ya. Ntar saya carikan dulu. Nah untuk resistor yang kedua nanti di sini ya, ini pembacaan secara gelang ya, ini mungkin kelihatan di sini ya, gelang yang pertama, oh bukan ini ya, maaf ya, gelang yang ini ya, yang kedua ini bisa kita lihat. Gelang yang pertama itu coklat, gelang yang kedua merah, kemudian gelang yang ketiga itu kuning ya. Gelang pertama coklat ya, gelang pertama coklat, merah, kuning. Di coklat, merah, kuning. Kalau kita lihat di sini, coklat, merah, kuning. Coklat itu 1, merah itu 2, kuning itu 4 ya. Jadi gelang pertama coklat, merah, kuning, berarti nilainya gelang pertama ini ya, langsung saya tulis. Gelang yang pertama ini ya, ini sama dengan ini saya coret ya, ini gelang pertama coklat itu 1, gelang yang kedua merah itu berapa, 2 ya, gelang ketiga itu 4 ya, kuning ya, kuning berarti dia itu 4 itu kalau saya berarti 4 ini kan nolnya ada 4 itu
2 3 4, berarti 1 2. Nah ini berarti berapa? 120 kilo. Berarti ini nilainya kan gini, ini ya, 1 2 1 2 3 4. Nah 120.000 itu ya, 120.000. Ini nilainya ini 1 coklat merah kuning, coklat 1 2 merah 4 kuning, 1.200. Karena 4 ini menunjukkan nilai nolnya, 1 2 3 4, nolnya ada 4, berarti 120.000. 120.000 bisa kita tulis menjadi 120 kilo. Nah, 120K. Berarti nilai resistor di sini untuk pembacaan gelangnya nanti nilainya 120K. Nah, itu pembacaan secara gelang ya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran dengan menggunakan avometer. Karena kita mengukur nilai resistor sekitar 120 kilo, berarti nanti selektor yang kita gunakan lebih cocoknya nanti kali 1 kilo atau nanti 10 kilo yang mendekati, karena ini nilainya kan besar. Jadi jangan menggunakan kali 100 sampai ke bawah, minimal 1 kilo ya. Kita gunakan yang kali 1K saja. Ini 1K ya. 1K ya. Nah, kita langsung melakukan pengukuran. Ini ya. Satu kita pegang, satunya jangan dipegang, cukup diletakkan saja. Nah ini ya, ini. Nah ini sudah menunjuk ya. Nah ini sudah menunjuk ya, sudah menunjuk, lihat nilainya berapa. Nah ini sekitar 100 berapa strip itu ya, 120 nah 125 ya, 125 di situ ya, karena lebih dari 100 ya, 125 ya, 125 ya penunjukannya 125, kemudian dikali di sini coloknya berapa, berarti 125 kali 1K berarti kali 1000, berarti 125.000. Jadi pembacaan dengan menggunakan avometer nilai resistor di sini itu 125.000. Kalau menggunakan secara gelang itu nilainya 120 kilo. Berarti selisih sekitar 5.000 ya. Jadi saya ulangi, pembacaan secara avometer 125 kilo atau 125.000. Itu ya caranya ya, pembacaan dengan menggunakan voltmeter. Yang penting ini satu dipegang, satunya cukup diletakkan saja, jangan dipegang kedua-duanya gini, karena nanti pembacaannya pasti berbeda. Karena apa, tangan kita ini juga ada nilai tahanannya ya, jadi tidak boleh satu dipegang satunya disentuhkan gini aja, itu yang paling utama. Karena kebanyakan biasanya dipegang kedua-duanya, salah ya. Itu cara pengukuran atau melihat dari resistor. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada C atau kapasitor. Nah, ini ada C di sini, ada C yang besar ya, ini kecil, ini besar ya. Ada yang C yang ini ya, C kapasitor ya. Nah, jadi saya hanya punya dua macam.
ini juga ada C, ini juga C kapasitor. Kalau yang dua ini yang saya pegang tangan kiri ini yang polar, jadi ada kutubnya, ada plus minusnya. Kalau yang sebelah kanan ini C yang tidak ada kutubnya atau non polar. Ini nilainya ada di sini nanti. Yang non polar di sini ini ada nilainya, ini 104. Berarti ini 100 nano. Yang ini yang warna hijau ini 104 100 nano ya. Kalau yang ini yang jadi ini nanti tidak bisa kita uji ya pakai AVO ya. Kalau nanti yang ini yang polar ini yang besar ini nilainya itu 680 mikrofarad, tegangannya 50 volt ya. Ini nilainya 47 mikro 50 volt ya, kecil ya. Nah, kemudian di sini karena ini kan ada kutubnya ya, ada positif negatifnya. Bagian yang di sini ini yang negatif, kaki yang terhubung ke ada minus-minusnya ini atau yang pendek ini ya, pendek ya, itu nanti yang negatif. Kaki yang satunya yang panjang berarti nanti yang positif. Itu yang kecil juga sama ya, ini ada tanda minusnya kecil ya, minusnya berarti kemudian terhubung ke kaki yang pendek ini negatif, kemudian kaki yang panjang nanti yang positif itu ya. Jadi ada kutubnya, ada positif negatifnya. Ini tidak boleh terbalik nanti pemasangan karena nanti bisa meletus atau rusak. Kemudian kita melakukan pengukuran. Kalau ini tidak bisa kita ukur. Pengukuran di sini ini hanya untuk mengecek kondisinya baik atau rusak ya, untuk di sini, karena harusnya untuk melihat nilainya itu harus ada alat ukurnya sendiri, yaitu kapasitor meter ya. Nanti di sini kita cek saja. Untuk pengecekan kita posisikan yang ini dulu yang kecil ya, ini ya, yang plus yang panjang, yang minus yang pendek. Kita posisikan di sini, tetap posisi ohm ya, selektor ohm kali 1. Nanti ada penunjukan atau tidak, kita lihat di sini ya. Ini ya, pertama kali di sini harus kita shortkan dulu ya, shortkan pakai ini ya, colok ini ya. Nah, kita shortkan gini atau kita gesek-gesekkan gini supaya muatannya nanti hilang di dalam ya, hilang. Kemudian satu kaki dihubungkan, kita pegang, satu kaki kita sentuhkan gini, lihat penunjukan jarumnya ya. Ini masih kosong ya, kita balik ya, jangan sampai kesentuh, kecil sekali ya, kecil sekali, tidak begitu kelihatan ya. Nah, ini menunjuk dia kembali ya. Saya ulangi, ini kelihatannya kapasitornya rusak. Coba saya cari yang lain aja ya. Ya, sama yang panjang plus, yang pendek negatif. Saya shortkan dulu ya, ini saya gesek-gesekkan. Kita shortkan kedua kakinya pakai colok. Lihat di sini. Nah, ini nunjuk. Kemudian dia mungkin kalau terlalu besar ini nanti bisa diturunkan ya, yang ini ya, selektornya. Nunjuk kembali, balik, nunjuk, dia harus kembali gitu ya. Itu berarti baik kondisinya. Nunjuk kembali gitu ya, ini berarti baik ya.
kemudian nunjuk kembali, dia kembali ya, dibalik lagi, jangan sampai tersotkan, nunjuk kembali gitu ya. Jadi harus nunjuk kembali, jarumnya menunjuk, kemudian kembali, hasilnya baik ya. Ini resistornya kondisinya baik. Kalau yang ini tadi, ini kemungkinan rusak karena dia menunjuk tapi tidak bisa kembali, atau tidak nunjuk dan tidak kembali ya. Saya buang saja di sini. Kemudian yang besar, nah ini yang besar berarti nanti selektornya ini agak diperkecil. Nah ini karena semakin besar nanti harus dikecilkan. Kalau nilai mikronya kecil, ini agak diperbesar. Ini ya, ini kita shotkan dulu. Kita shotkan dari satu dulu karena untuk membuang muatannya ya yang di dalam. Kita hubungkan ke positif di sini. Positif sudah terhubung, agak dilebarkan, kita sentuhkan, nunjuk kembali ya. Kita balik, jangan sampai tersentuh kakinya, pegang satu, kita sentuhkan dan nunjuk, kemudian kembali gitu ya. Ulangi lagi, terus ulang-ulangin, nunjuk kembali gitu ya. Ulangi lagi, dibalik, nunjuk kembali ya. Jadi dia nunjuk kembali secara teratur, berarti kapasitor ini diprediksi dengan penunjukan tadi masih baik. Jadi intinya nanti di selektor ini semakin besar mikronya, berarti ini ya, semakin besar ini mikro semakin besar, selektornya semakin mengecil. Kalau kapasitornya semakin kecil, ini tadi ya, ini kan kecil ya, berarti nanti selektornya juga, ini selektornya diperbesar, bisa nanti yang ini gitu ya, supaya apa, nanti penunjukannya juga sesuai nanti itu ya. Untuk pembacaan dari kapasitor polar dan yang non polar. Kalau yang ini sudah ada tulisannya, tidak perlu kita cek ya, karena tidak bisa ya, dengan menggunakan AVO yang ini kita tidak bisa. Saya kembalikan dulu ya. Komponen selanjutnya yang akan kita cek atau kita lihat tuh, nah ini ada dioda ya. Nah ini dioda, ini termasuk komponen aktif. Karena apa? Oh ya, untuk kapasitor ini termasuk komponen pasif. Karena apa? Dia bisa bekerja tanpa adanya sumber tegangan. Ini komponen pasif ya. Singkirkan di pasif. Nah kalau dioda di sini, ini dioda ya, namanya dioda. Ini dioda ya. Oh ya, mungkin untuk kapasitor tadi yang ini ya, saya ulangi lagi sebentar ya, biar tidak ada kesulitan. Untuk kapasitor ini itu simbolnya, untuk simbol ini kan resistor tadi ya, resistor itu kan supaya nanti kita bisa tuntas. Untuk simbolnya ya, nah kita lihat di sini. Untuk resistor simbolnya nanti bisa ini gitu ya, gigi gergaji atau kotak. Untuk kapasitor nanti ini yang atas ini yang non polar, kemudian yang bawah ini yang polar, berarti yang ada plus dan minusnya. Itu nanti yang ini yang plus, yang ini yang negatif. Nah ini ya, ada positif dan negatifnya. Untuk jadi yang ini ya, yang ada positif dan negatifnya, itu simbolnya ya. Kemudian untuk simbol selanjutnya itu kan dioda, ini ya, dioda.
simbolnya nanti ini. Ini simbolnya dioda ya. Ada anoda, ini anoda, yang depan yang katoda, dioda. Kemudian untuk ya bentuknya ini ya. Ya ini nanti yang anoda itu yang hitam semua gitu ya. Yang katoda itu nanti yang ada putihnya ini. Nah, ini kan ada putihnya, itu berarti yang katoda. Yang hitam semua itu yang anoda gitu ya. Kemudian nilainya di sini ini berapa ini? Sangat kecil sekali ya. Di sini nilainya berapa? Ini di sini nanti ini ya. Ini ada tulisannya 64A, 6A4. Atau nanti biasanya kalau orang nyebutnya nanti ini dioda berapa, 4 atau 3 ampere ya. Dioda 3 ampere ya. Ini yang penting nanti bagian anoda, katodanya kita harus tahu. Yang anoda yang hitam semua, kemudian yang katoda itu yang ada warna putihnya ya. Ini untuk bentuk simbolnya, ini yang anoda, ini yang katoda. Nah, nanti di sini bisa kita cek dengan menggunakan ohmmeter ya nanti. Jadi ini kita kasih positif dan ini kita kasih negatif. Nah, jadi nanti untuk pengecekan ya, pengecekan dari dioda itu ada 2 versi ya. Nanti ada forward dan forward berarti nanti ini ya, ini anoda, ini katoda, nanti di sini dikasih positif, di sini kasih negatif. Kalau reverse itu nanti ini ya, sama, ini anoda, ini katoda, ini kasih negatif, ini kasih positif. Jadi ini untuk pengecekannya nanti, ini secara forward, ini secara reverse. Jadi forward itu nanti bagian anoda dikasih positif, bagian katoda dikasih negatif. Kemudian reverse itu bagian anoda terbalik ya, dikasih negatif, kemudian katodanya dikasih positif itu ya. Nah, kita coba nanti menggunakan ohmmeter khususnya ya, langsung ya. Ini ya, nanti ntar ini posisinya harus di ohm ya, bisa kali 10 atau kali 1K ya, kali 1K aja atau kali 10 juga tidak apa-apa ya. Kita cek di sini, tentukan nanti harus menunjuk di sini ya. Ingat ya, posisi ohm di sini, kalau kita posisikan ohm di sini berarti colok hitam itu nanti menjadi sumber positif, kemudian colok merah itu menjadi sumber negatif. Karena apa? Di dalam avometer ini ada baterai ya, ada sumber baterai. Nanti pada saat ini diposisikan ohm, nanti ini tuh menjadi sumber positif baterai, kemudian ini menjadi sumber negatif baterai. Makanya nanti kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, ini nanti berarti ini nanti kita kasih sumber positif, ini kasih negatif, anoda kasih positif, katoda kasih
negatif ya. Kita lihat ya, berarti anoda ini reverse ya, forward ya, maju, atau forward itu maju. Ini kita kasih positif, ini ya positif, anoda kasih positif, kemudian yang katoda kasih negatif. Nah ini harus menunjuk ya, ini harus menunjuk. Kalau tidak menunjuk berarti diodanya rusak ya, harus menunjuk. Ini sudah benar berarti ya, berarti dioda ini posisi forward, ini baik. Nah kemudian kalau kita posisikan reverse berarti kan kebalikan di sini ya, ini ya kebalikan ya, anoda dikasih negatif, katoda dikasih positif. Katoda ini kan katoda yang putih, ini putih dikasih positif baterai, kemudian anodanya dikasih negatif ya. Nah ini harus tidak nunjuk, memang benar ini kan tidak nunjuk ya, berarti diodanya benar, berarti posisi forward reverse ya, reverse ini diodanya kondisinya baik ya, jadi sudah benar ini. Nah ini harus tidak menunjuk di sini ya, jadi posisi forward di sini, ini anoda dikasih positif, katoda kasih negatif, ini harus menunjuk ya. Lihat ini kan menunjuk ya. Kalau di reverse berarti katoda dikasih positif, anoda dikasih negatif, dia tidak menunjuk. Ini berarti benar ya. Loh ini tidak menunjuk ya, berarti dioda yang di sini dioda 3 ampere 6A4 ya, 6A4 atau berapa ini ya, ini kondisinya baik, berarti bisa digunakan ya. Itu ya untuk dioda ya. Itu ya pembelajaran untuk dioda. Kemudian selanjutnya ini ada LED. Nah LED ini sebenarnya hampir sama dengan dioda ya, prinsipnya sama dengan dioda. Jadi LED ini bisa saya katakan dioda yang bisa menyala. Untuk simbolnya saya tulis dulu ya, simbolnya LED itu hampir sama persis ya. Nah ini LED-nya, nah ini sama, hanya di sini nanti ada penambahan simbolnya itu berupa panah keluar, ini menunjukkan LED. Jadi LED itu memang cara kerjanya sama dengan dioda, jadi makanya bisa disebut juga LED itu dioda yang bisa menyala, karena nanti ini bisa menyala di sini ya, paham ya. Nah, bisa menyala. Nah nanti berarti supaya nanti bisa menyala berarti anoda ini dikasih positif, katoda dikasih negatif, berarti harus posisi forward ya, dia nanti bisa menyala. Jadi nanti ini kasih positif, ini kasih negatif, nanti forward, dia bisa menyala. Yang positif ini ya, ini kan dioda LED-nya, LED ya. Yang ini kan ada yang panjang dan ada yang pendek kakinya. Yang panjang ini identik anoda, yang pendek ini identik katoda. Berarti yang panjang nanti kasih positif, yang pendek dikasih negatif. Langsung kita coba ya, ini kan positif ya, positif. Ini kita pegang, ini agak dipenggang ya kakinya. Negatifnya bagian kaki negatif dikasih negatif baterai. Nah ini menyala ya, menyala, ini forward menyala. Nah ini juga ada penunjukan ya, ini posisi selektornya kasih 10 juga tidak apa-apa. Kalau kepengen lebih terang berarti dikasih kali 10. Coba kita lihat lebih terang enggak. Oh lebih terang kan ya, jadi semakin kecil nilai ininya nanti semakin terang, kalau semakin besar dia semakin redup. Ini forward ya, berarti anoda yang kaki panjang dikasih positif baterai, kemudian yang pendek ini kan negatif dikasih negatifnya baterai. Nah menyala. Gimana kalau dikasih reverse, berarti dibalik gini ya, yang pendek negatif kasih positif,
yang panjang positif dikasih negatif. Nah, dia tidak menyala ya, tidak menyala sama sekali. Nah, jadi posisi reverse dia tidak menyala, posisi forward ini nanti bisa menyala. Nah, ini terang ya. Nah, ini LED dioda yang bisa menyala, berarti LED-nya ini masih bisa berfungsi baik ya, bisa menyala. Itu ya untuk dioda LED atau LED ya. Jadi yang bisa kita pelajari ada resistor, simbolnya ini ya. Kemudian kapasitor, ada polar non polar. Kemudian dioda, ini ada anoda katoda. Nanti ngeceknya secara forward dan reverse ya. Kemudian LED ini merupakan simbol hampir sama dengan dioda, karena bisa kita sebut LED itu dioda yang bisa menyala ya. Kemudian saya ulangi lagi, komponen itu bisa kita bagi menjadi dua, aktif dan pasif. Untuk yang pasif itu ini ya, contohnya ada resistor dan kapasitor, ini pasif. Kemudian yang aktif, nah ini ada dioda, ada LED, ada nanti transistor. Nah, transistor nanti kita bahas sendiri itu ya. Mungkin itu beberapa komponen yang bisa saya sebutkan. Nah ini ada contoh lagi, ini kotak ini resistor ya, ini resistor ya, yang umum ini nilainya 0,5 ohm, 5 watt ya, kecil besar ya ini ya. Ini juga resistor, atau biasanya kalau kita umumnya resistor kapur atau resistor kumbung ya, karena kapur bentuknya seperti kapur. Ini apalagi ya komponen. Nah nanti ada sebenarnya ini, nah ini ada VR ya, ini resistor yang nilainya nanti bisa berubah-ubah. Nah, potensio menyebutnya, nanti dengan tuas ini kita atur ya, nanti nilainya itu. Kalau yang ini resistor yang fix, resistor yang nilainya tidak bisa berubah-ubah. Kalau yang ini nanti resistor yang nilainya bisa berubah-ubah dengan cara nanti tuasnya ini kita putar ke kanan atau ke kiri. Itu ya, itu untuk resistor. Jadi itu mungkin pengenalan beberapa komponen basic ya. Jadi ada komponen pasif dan ada yang aktif. Ya itu aja. Terima kasih.